menyebarkan fitnahnya ya. Dan fitnahnya itu adalah fitnah yang paling besar yang mau dia lakukan itu adalah mensyirikan sebanyak-banyak manusia. Karena syirik kepada Allah adalah modal utama kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, ketika manusia ini tidak kenal Tuhannya, terus kemudian menyembah Tuhan yang lain, maka saat itulah manusia melakukan dosa yang paling besar. Ya, jadi yang mau dilakukan oleh Dajjal itu adalah bagaimana caranya dia bisa menyesatkan, ya, menyesatkan kita manusia ini sebanyak-banyaknya gitu. Itu saat-saat terakhir ya. Sama dengan ketika orang mau meninggal dunia, maka yang setan akan berusaha dengan maksimal mungkin untuk menyesatkan ya, dan cara yang paling utama adalah untuk bisa eh, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kemarin kita sampai kepada, silakan Teh, slide satu lagi. Sampai kepada penjelasan tentang sebuah hadis yang panjang ya. Hadis yang panjang, yang terakhir kita lihat nih adalah ini ya, istidrajnya Dajjal gitu. Jadi ini ada kalau yang nanti ketemu yang hijau begini ya berarti tentang masih gabungan daripada hadis-hadis yang panjang itu ya. Jadi ini mungkin juga kesulitannya di situ karena kesulitan penyampaian. Kan ada sebuah hadis yang kita pelajari minggu lalu bahwa ketika Dajjal itu muncul ketika para eh, pemberi ilmu itu melupakan tentang membahas tentang Dajjal. Dan kalau saya perhatikan, oh ternyata karena hadis-hadis tentang Dajjal itu panjang-panjang, panjang-panjang ya. Jadi kalau saya potong, ada saya potong jadi 9, ada yang potong jadi 5 potong gitu. Karena panjang-panjang dan isinya tuh kayak padat banget gitu loh. Sehingga mungkin ini yang menjadikan pembahasan tentang akhir zaman tuh menjadi sepotong-potong kalau di si ceramah-ceramah itu. Karena kan waktu ceramah juga tidak lama. Ya. Baik, kemudian di sini kita lihat kita akan membahas eh, tentang istidraj. Istidraj itu apa sih? Istidraj itu adalah sesuatu yang kelihatan kelihatan seperti mukjizat. Tapi sebetulnya itu bukan mukjizat karena mukjizat dari Allah itu mukjizat yang mukjizat itu diberikan kepada nabi-nabi gitu. Sedangkan istidraj itu adalah sesuatu yang menjadikan seseorang tuh bisa melakukan hal yang wow keren seperti mukjizat, tapi sebetulnya malah menjadikan orang itu makin sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ya, kehususan kalau zaman sekarang mah mungkin ada juga dengan pakai sihir, ada juga yang pakai bantuan setan gitu kan, bantuan iblis, kemudian bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia kebanyakan gitu. Nah, ini adalah potongan hadis yang ketiga yang kemarin kita bahas, yaitu tentang istidrajnya di Dajjal, yaitu ketika di sini ceritakan ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan daripada Dajjal itu di bumi? Rasulullah SAW menjawab, seperti angin yang seperti hujan yang diakhiri angin, ya, seperti ia mendatangi kaum dan menyuruh mereka, ya, dan mereka menerima Dajjal itu, maka ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Seperti yang di Arab Saudi sekarang ya, sekarang sudah hijau ya Arab Saudi. Kalau masalah hujan itu sudah emang ada senjata mereka, ada yang pakai pesawat aja juga bisa. Kalau misalkan pakai pesawat untuk menggiring awan itu sehingga awan itu berkumpul dan kemudian dia jatuh sebagai hujan. Atau juga menggunakan tenaga mereka punya alat senjata namanya harp. Harp itu untuk istilah tepatnya tuh bisa dipakai untuk mengontrol cuaca gitu. Kapan misalnya mereka ingin di sini ada jadi badai gitu kan, jadi badai sini tornado, dia bisa dengan cara mengalirkan angin, ya membuat angin-angin itu diarahkan ke satu tempat atau bisa juga dengan awan-awan diarahkan ke satu tempat dan sebagainya. Jadi itu nanti akan jadi ancaman juga, menjadi bahan bahan ancaman buat orang-orang yang mau beriman, ya.
Kemudian eh, hasil daripada sesuatu yang rekayasa seperti ini, maka bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan tumbuh, lalu binatang ternak juga sehat-sehat dengan punuk yang panjang, lampu yang besar, dan kantong susu yang berisi, ya. Maka kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, ya, jadi ketika sudah kondisi seperti ini, ya, maksudnya gemah ripah loh jinawi, maka saat itu ketika masa kehancuran datang, maka saat itulah Dajjal akan menagih, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikuti Dajjal itu seperti leba-leba jantan. Jadi kalau kita lihat misalkan ibaratnya seperti ini, ya, ada sebuah negara yang diarahkan gitu, diarahkan cuacanya sehingga menjadi subur dan akhirnya dia berhutang budi kan, ya. Kemudian saat kehancuran atau saat Dajjal memerlukan, ya, uang untuk melaksanakan operasionalnya, maka dia akan meminta harta simpanannya yang ada di orang-orang yang diberikan budi itu, ya. Sama halnya juga kalau saya perhatikan sekarang tuh akan dengan sangat mudah kalau sistem ribawi itu mengambil uang-uang yang ada di bank, ya. Kalau uang itu di bank emangnya menuntut kemana? Kalau dunia sudah kacau balau, mmm, tidak ada yang bisa mengembalikan uang kita, ya, yang ada di bank-bank itu, atau di Bitcoin misalnya, atau di bank-bank, ya. Sekarang kan banyak akun-akun ya, betul nggak sih? Ada banyak akun sekarang yang internasional, ada PayPal, ada Wise, ada Bitcoin, ada kalau di Indonesia ada GoPay, ada macam-macam ya. Itu kan sesuatu yang sifatnya digital dan kalau ada apa-apa terjadi sesuatu, ada crash internet aja, uang yang ada di ShopeePay, yang ada di GoPay itu kemana? Bisa kembali ke kita? Belum tentu. Saya nggak yakin itu akan kembali. Ya, karena itu kalaupun memasukkan uang ke situ jangan banyak-banyak gitu. Atau ya kalau memang uangnya nggak banyak ya alhamdulillah nggak ada yang dimasukin cuma sedikit. Jadi kalau ada apa-apa juga jatuhnya nggak terlalu nggak terlalu sakit. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, nah, klik satu lagi. Ini nomor 4, artinya salah satu istidraknya Dajjal itu adalah yang di dalam dari yang panjang itu adalah salah satunya di sini. Dia bisa menghidupkan seseorang, ya. Contohnya di sini kemudian ya Dajjal memanggil seorang yang muda belia, lalu dia menebasnya dengan pedang, ya. Lalu mutusnya menjadi dua, lalu memanggilnya dan dia datang, ya. Datang dalam keadaan segar bugar dan memanggutkan wajahnya seraya tertawa, ya. Jadi dalam hal ini Dajjal memamerkan segala kemampuan sihirnya agar manusia tertipu dan menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Itu yang tujuan utama dari Dajjal. Selanjutnya, ya, dalam sebuah hadis lain disebutkan, sudah hadis Muslim nomor 2938, disebutkan hadis yang panjang juga tentang tentang Dajjal menghidupkan manusia itu, ya. Kita lihat di sini Abu Said Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasul berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal, ya. Dan di antara apa yang beliau sampaikan adalah beliau berkata Dajjal itu datang dan dia diharamkan untuk masuk kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Jadi apa namanya, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa memang Dajjal itu tidak bisa masuk kota Madinah, karena kota Madinah itu ada 7 pintu, dan tiap pintu ada 2 malaikatnya, jadi Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah dan juga Mekah. Dan dia kemudian membangun sebuah istana di sebuah bukit yang tanahnya bergaram, ya, dekat Madinah itu kalau disebutkan tidak jauh ya dari Madinah itu. Sehingga Dajjal itu kalau di atas bukit dia bisa melihat Madinah, dia mengatakan itu eh, masjidnya si Ahmad katanya gitu, Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Maka kemudian ada dilanjutkan dengan cerita ini, keluarlah kepada Dajjal itu seorang yang paling baik, yang soleh, dan dia berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasul. Ya, kenapa dia bisa bersaksi? Coba saya tanya, kenapa dia bisa bersaksi bahwa itu adalah Dajjal? Seperti dikatakan Rasulullah. Kan udah diceritain. Nah itu berarti dia itu sudah belajar tentang hadis-hadis Rasul yang terkait dengan Dajjal. Jadi dia tahu apa ciri-cirinya ya. Jadi teman-teman juga insya Allah kalau misalkan Dajjal ini keluar, insya Allah akan tahu itu Dajjal gitu ya. Dan lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, bagaimana jika aku membunuh orang ini, lalu menghidupkannya kembali? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku? Maka mereka berkata tidak. Ya, mereka berkata, ya, artinya mereka tidak akan ragu, akan ngikutin Dajjal. Lalu dia membunuh orang ini dan kemudian menghidupkannya. Ya, nah juga triknya apa? Gak tahu, tapi yang fenomenanya seperti ini. Maka orang yang soleh itu berkata setelah dihidupkan, demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu. Karena Rasulullah, jadi dia makin yakin karena memang ada hadisnya yang menceritakan bahwa eh, hal ini akan terjadi ya, ya hadis ini ya. Ya kemudian Rasulullah SAW berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tak sanggup melakukannya. Jadi pada akhirnya Dajjal tidak bisa membunuh orang ini gitu loh. Kenapa? Ya bisa jadi dengan dia membaca surat apa Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan 101 sampai 110 ya. Karena itu kalau dibacakan ayat itu maka Dajjal itu tidak akan mempunyai daya kekuatan terhadap manusia tersebut. Karena itu rajin-rajin yuk kita hafalin lagi, merojaah lagi surat Al-Kahfinya ya. Karena itu akan menjadi tolak balik buat kita dan juga buat keluarga kita. Oke, selanjutnya. Ini saya hari ini mungkin agak cepat. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, masuk aja ke chat. Nanti kita bahas di akhir ya. Selanjutnya, tadi kan ada udah nomor 3, 4, sekarang 5. Ya. Maka pada saat itu, maksudnya saat itu yang tadi itu, kejadian yang mau membunuh orang soleh, yang mau dibunuh kedua kalinya, ternyata orang itu nggak jadi mati, maka saat itu tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, ya. Dan dia Nabi Isa alaihissalam turun dari menara putih mengenakan dua baju berwantek zafaran. Jadi punya zafaran itu kalau tidak salah parfum gitu ya, saffron ya. Nah, dia meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Jadi eh, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di Damaskus diiringi oleh dua orang malaikat. Dan itu sebelum subuh. Terjadinya sebelum subuh. Dan dalam hadis lain disebutkan kemudian turun di situ. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Oke. Lalu dia saat itu Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, air menetes dari rambutnya dan dia mengangkat kepala dengan keringat bercucuran seperti mutiara. Ya. Dan kemudian tidaklah orang yang kafir kalau mencium bau harum saffron Nabi Isa maka dia akan mati. Ya. Nyium baunya aja mati dan bau nafasnya sejauh matanya memandang. Jadi inilah ini begini ceritanya. Jadi ya saya nggak bisa menerjemahkan seperti apa ya. Lalu Nabi Isa mencari Dajjal ya dan hingga menemunya di pintu Lut lalu membunuh Dajjal. Kemudian selanjutnya setelah itu Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ada kaum yang tidak tidak kena fitnah Dajjal. Lalu dia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Karena mereka itu adalah mujahid-mujahid akhir zaman. Mereka itu adalah orang-orang yang mempertahankan ya tauhidnya, mempertahankan agamanya di saat-saat di mana saat itu sudah
kondisinya sudah sangat eh, delusif. Apa delusif itu menipu ya, banyak tipuan-tipuan sehingga orang terperosok pada tipuan Dajjal. Karena Dajjal ini datangnya tidak demikian saja, tapi dia tuh datang eh, pada saat dunia sudah eh, cukup banyak maksiatnya, cukup banyak kejahatannya. Jadi gini, eh, jangan keluar dulu dari slide ini dulu ya. Jadi dari orang-orang yang mengharapkan Dajjal, yaitu salah satunya dari orang Israel, ya mereka melakukan ritual-ritual yang supaya Dajjal itu segera muncul. Yang mereka menganggapnya kan Masih sebagai Masihul Dajjal yang akan Mesayah mereka gitu ya, apa namanya, orang yang mereka harap-harapkan gitu. Jadi Dajjal itu. Sedangkan kalau kaum yang beriman mengharapkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian apa namanya, supaya Dajjal itu bisa turun, maka ada level kekejian yang harus dicapai. Jadi istilahnya itu mereka punya yang disebut dengan cawan kekejian. Kalau cawan kekejian itu nggak penuh, nggak sampai meluber gitu ya, maka saat itu Dajjal belum akan datang. Karena Dajjal ini harus disambut dengan banyak kemaksiatan. Ya, kalau nggak, kenapa? Karena kalau tidak banyak yang maksiat, itu tidak ada yang mendukung dia nantinya. Kan gitu. Jadi dia harus punya cukup banyak pendukung. Karena itulah sekarang-sekarang ini dunia penuh dengan fitnah-fitnah gitu yang eh, nggak jelas. Maksudnya nggak jelas ya. Misalnya pemimpin-pemimpin dunia yang sekarang juga, aduh, apa ngelihatnya tuh sedih gitu ya. Ada kalau sekarang di Perancis misalnya sedang kasus di mana presidennya itu mempunyai pasangannya, istrinya itu dia apa namanya, ada konspirasi-konspirasi di situ, ada diperkirakan presidennya adalah LGBT, terus kemudian juga bukan cuma LGBT tapi juga macam-macam deh fitnahnya gitu. Jadi orang-orang di Perancis juga merasa tidak, mereka kalau ada orang LGBT ya itu urusan mereka. Tapi kalau misalkan presidennya sendiri itu apa ya mempunyai kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu, mereka nggak rela juga. Mereka pengen presidennya sosok yang patut untuk dihormati gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi nanti pada saat ini ada hadis lain yang mungkin saya belum bisa mengumpulkan semuanya, tapi saya membacanya. Di hadis lain dikatakan, jadi sebetulnya saat itu kan ada Imam Mahdi dulu yang datang ya. Ada Imam Mahdi yang datang untuk membantu ya Syam. Dalam hal ini kalau saya perhatikan ya fokus utamanya adalah Palestina ya. Karena Syam itu adalah Palestina, Syria, Lebanon, yaitu masuk ke dalam apa Oman, apa namanya Egypt. Nah, itu semuanya juga masuk ke daerah Syam, di daerah Syam ya. Jadi pada saat itu eh, apa namanya Dajjal keluar. Jadi urutannya Dajjal keluar dari arah Irak, dari Isfahan. Dari arah daerah timur ya, Isfahan itu Iran, maaf, dari arah timur itu dari kota Asbahan atau Isfahan. Dia akan, jadi kalau dalam gambar ini itu di sebelah kanan itu Irak, ada sebelah kanan, maka Dajjal akan muncul ketika kekejian sudah cukup banyak ya, kemudian dia akan muncul dan kemudian kemudian muncullah Imam Mahdi ya. Maka saat itu Imam Mahdi pun diburu oleh Dajjal itu ya. Diburu oleh Dajjal dan kemudian Imam Mahdi dengan para pengikutnya akan eh, seperti terpojok gitu ya. Terpojok itu di Syria, di daerah Syria, di Damaskus, dan mereka saat itu pada saat turunnya Nabi Isa itu mereka berkumpul di Masjid Putih Damaskus, yaitu disebut dengan Masjid Umayyah ya. Itu letaknya sekarang di Damaskus di daerah Kota Tua ya. Eh, Masjid Umayyah namanya. Nah, boleh boleh di sini ya. Jadi kemudian kemudian Nabi apa Imam Mahdi ada di situ dikepung ya, dikepung oleh pasukan dari Dajjal, dan pada saat sangat kritis itu turunlah ya, Nabi Isa alaihissalam eh, sebelum subuh ya.
Jadi sebelum subuh dan kemudian mereka pun bergabung dengan Imam Mahdi dan kemudian terkumandanglah azan. Kemudian Imam Mahdi akan meminta Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa ingin menjadi makmum yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka saat itu menunjukkan bahwa secara syariat Nabi Isa akan mengikuti syariat Islam karena Nabi Isa sendiri juga Muslim gitu kan. Baik, selanjutnya setelah itu belum belum teh, jangan dulu. Jadi kemudian apa namanya saat itulah kemudian Nabi Isa itu kemudian setelah hari itu setelah mereka sholat subuh bersama itu kemudian memerangi eh, Dajjal dan Dajjal itu nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik, ini. Ini Masjid Umayyah. Masjid Umayyah di Damaskus ini seperti ini ya. Dia mempunyai 3 menara dan Masjid Umayyah itu adalah dibangunnya itu sebetulnya ini masjid tua ya. Jadi sebelum jadi masjid dia itu sebelum Masehi dibangunnya pada zaman Romawi dan ada apa pernah menjadi tempel apa tuh? Tempel dari ajaran Helenisme. Ajaran Helenisme itu ajaran pagan yang dianut oleh orang Romawi sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dulu ini adalah tempel. Jadi ceritanya panjang ini Masjid Umayyah ini. Jadi itu sebuah tempel, kemudian eh, kemudian sempat juga di sini juga disebutkan dia bahwa masjid ini ya masjidnya tempat pemakaman Nabi Yahya atau John the Baptist. Jadi artinya Nabi Isa alaihissalam itu pernah ada di sini ya karena Nabi Yahya dan Nabi Isa itu ada di dalam waktu yang bersamaan ya hanya berbeda 6 bulan ya kalau nggak salah lihat tadi ini 6 bulan ya perbedaan Nabi Isa sama Nabi Yahya itu 6 bulan atau 6 tahun ya oh 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan betul 6 bulan jadi dan ini juga adalah kita kita bagi yang menghafal surat kemarin surat Maryam akan tahu cerita tentang Nabi Yahya ya. Jadi jadi dari ayat berapa itu? 11 sampai 15 menceritakan tentang Nabi Yahya dan bahwa Nabi Yahya itu dipotong apa dipenggal ya. Nabi Yahya itu kepalanya dan Nabi Yahya adalah seorang nabi yang sejak kecil dia menjadi nabi sejak kalau ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun dia akan menjadi nabi mendahului Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya itu adalah em, dia dikatakan dalam agama Kristen dinamakan John Pembaptis karena dia itu yang membantu Nabi Isa alaihissalam untuk membaptis. Membaptis itu kalau dalam kita tuh sebetulnya tuh mandi gitu loh, mandi di air di sungai gitu. Itu namanya dibaptis gitu loh. Kalau kita mah orang yang masuk Islam kan mandinya sendiri-sendiri, tapi kan mandi gitu kan, mandi besar gitu ya. Jadi apa namanya Nabi Yahya ini memang disiapkan untuk membantu menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Jadi beliau sudah mulai mendakwahkan ya apa tauhid sehingga ketika pada saat itu banyak orang dibaptis oleh Nabi Yahya. Akan tetapi ketika Nabi Isa mulai naik, ya sudah mulai cukup banyak pengikutnya, saat itulah Nabi Isa itu lebih banyak yang dibaptis ya di daerah ini dan kemudian apa namanya Nabi Yahya pun merelakan itu, jadi tidak bersaing, tapi kemudian merelakan karena dia mengatakan bahwa dia memang adalah eh, sebagai apa ya, yang mesayahnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam gitu loh. Ya, kemudian jadi ketika Nabi Yahya dipenggal ya, kepalanya itu ditanam di sini gitu ya. Nah, kemudian jadi ini saya jadi mulai paham, oh berarti kenapa Nabi Isa alaihissalam itu turun ya di sini, turun di Masjid Umayyah itu karena memang ini adalah tempat Nabi Isa dahulu gitu. Lingkungan ini adalah lingkungan Nabi Isa dulu gitu. Ketika apa namanya ada cerita Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ya. Jadi
Dulu ini sempat ketika zaman Roma sebelum Ottoman, sebelum 1400 ya, itu sempat ditaklukkan oleh Romawi. Jadi ini sempat menjadi sebuah gereja gitu. Tapi kemudian ketika Bani Bani Abbas ya berkuasa sekitar tahun 900-an ya, 900 sekitar 900 abad, jadi abad 10 dibangunlah ini, ditaklukkan dan kemudian jadi masjid. Dan kemudian ketika Ottoman datang sekitar abad 15 ini diperbaiki gitu. Jadi artinya masjid ini tuh masjid kuno gitu, masjid yang mempunyai sejarah yang panjang gitu, jauh sebelum Rasulullah SAW. Itu yang menjadikan saya ingin sekali menyampaikan hal ini karena memang ini ada sejarahnya. Karena kita kan bertanya, loh kenapa Nabi Isa kok turunnya di situ? Kenapa nggak di Istiqlal aja misalnya gitu. Oke, selanjutnya. Ya, ini masjidnya. Ini yang sekarang, zaman sekarang ya masjidnya. Dulu masjidnya tuh kalau nanti bisa lihat di Wikipedia, Masjid Umayyah Damaskus itu zaman dulu nggak seperti ini. Jadi memang berproses, berproses, berproses dan apa namanya inilah bagian dalamnya. Ini bagian bagian dalam untuk sholatnya itu ya. Terus kemudian yang di bawah itu adalah halaman depan Masjid Umayyah Damaskus. Dan kita lihat tuh ada menara, menaranya ada satu dua tiga ya. Terus kemudian kalau kita lihat yang di atas itu yang sebelah ini kelihatan nggak, sebelah kanan ada lampu, sebelah kanan itu adalah tempat persemayaman kepala daripada Nabi Yahya alaihissalam itu ya. Jadi tempat ini Masjid Umayyah ini sekarang memang jadi masjidnya orang kaum muslimin, tapi di dalamnya tuh banyak cerita panjang karena Nabi Yahya sendiri adalah juga nabi yang sangat dimuliakan oleh Nabi Isa dan pengikutnya begitu. Yang tengah itu Yang mana? yang Bukan, kepala Nabi Yahya. bukan ini tuh kayak kayak tempat sholatnya gitu loh Teh ini yang tengah. Oh, Kalau ke oke. kanan ada tiang, setelah tiang ke kanan kan ada lampu ya, Ya. ada lampu. Oh, itu tuh yang kanan. Sebelah sononya lagi ya kalau udah di Wikipedia disebutkannya sebelah sono ya itu di situ itu tuh adalah salah satu tempat persemaian dari apa Kepala Nabi kepala Yahya dari Nabi Yahya, Masya alaihissalam. Allah ya, alaihissalam. Ya jadi kalau masih tertarik coba lihat googling di Wikipedia kisah tentang Masjid Umayyah Damaskus, nanti akan kelihatan ceritanya. Dari situ kita lihat bahwa apa tempat ini bukan tempat asing gitu buat siapa, buat Nabi Isa alaihissalam. Buat Nabi Isa tempat ini adalah tempatnya, memang tempat tempat beliau gitu. Jadi apa namanya? Kalaupun sekarang menjadi bentuknya masjid ya Nabi Isa juga Muslim. Jadi ya no problem gitu. Tapi tentang masalah tata cara sholat dan sebagainya maka kemudian diserahkan kepada kepada Imam Mahdi karena dengan demikian untuk mempersatukan umat ya. Maksudnya supaya umat Islam dengan umat Nasrani yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu bisa bersatu pada akhir zaman. Begitu. Karena kalau kalau Nabi Nabi Isa mengambil alih menjadi imam, maka orang Nasrani akan di atas angin. Kalau Imam Mahdi menjadi imam, kaum muslimin merasa ya kaum muslimin ya ini adalah jihadnya kaum muslimin. Tapi di satu sisi karena ada Nabi Nabi Isa yang beliau menjadi imam atau tidak tetap menjadi sosok yang sangat disegani di dunia Nasrani, maka insya Allah akan terjadi persatuan antara kaum muslimin dan kaum Nasrani yang kemudian mengikuti Nabi Isa masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah jadi ada 3 menara di Masjid Umayyah itu. Menara itu loh untuk azan itu loh, ya. Ada 3. Yang pertama adalah Minaret of Bride yang dibangun pada abad 10 ya. Ini yang ada ceritanya tersendiri lah ya, tapi kita masuk yang lain aja. Jadi yang kedua adalah Menara Nabi Isa yang dibangun oleh Ottoman pada abad ke-13. Dan tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada ketika abad 10 itu sudah ada ya, pondasinya sudah ada, tapi pembangunan
towernya itu diselesaikan oleh Ottoman, ya, eh, dinasti Ottoman pada abad ke-13. Jadi ini sebelum Sulaiman the Magnificent, ya. Kemudian yang ketiga adalah Menara Katabai yang dibangun pada abad 15 oleh Sultan Katabai, ya. Nah, ini yang paling tinggi adalah Menara Nabi Isa itu, ya. Selanjutnya, baik, tadi kan kita lihat bahwa dalam hadis yang panjang tadi bahwa kemudian Nabi Isa itu akan mengejar Dajjal. Karena Dajjal itu kalau ketemu Nabi Isa tuh dia disebutnya tuh ada istilah lumer gitu. Jadi melted gitu ya. Istilahnya tuh melted. Jadi dia lemes, dia nggak bisa apa-apa. Dan memang yang bisa membunuh Dajjal itu adalah hanya Nabi. Karena dalam sebuah hadis disebutkan kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Dajjal itu muncul sekarang, aku yang akan bunuh, bukan kalian. Kan begitu ya hadis yang kita pelajari minggu lalu. Akan tetapi kalau apa di sini nanti zamannya Nabi Isa yang akan turun, maka beliau yang akan apa namanya mengejar, dan kita lihat di sini lokasinya di mana, disebutnya Bab Elud atau Bab Elot. Jadi masalah bahasa aja ya. Ini bahasa Ibrani, bahasa Israel. Lokasinya di sini nih, coba kita lihat. Ini Tel Aviv. Raika tolong ininya apa? Tel Aviv. Sebelum belum belum. Nah, Tel Aviv mana, Taika? Nah, itu Tel Aviv, ya ibu kota di Israel. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah Tiberias, dan Tiberias ini ada Bab Elot, ya. Dan kalau nanti teman-teman penasaran, cari di apa? Carilah di Google Maps, tulis aja ini eh apa namanya, Bab Elot, pakai LUDD juga ketemu, pakai LOOD juga ketemu. Lokasinya di sini. Ya, ini daerah kekuasaan Israel. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam itu masuk ke Israel, ke daerah Israel. Yang dulunya kalau kita lihat ini di sini, maka yang apa menara Damaskus ada di mana? Di atas, ya, di atas Damaskus itu masuknya Syria, di atas daripada Israel. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau tanya, tanya ke chat aja ya. Saya berusaha untuk ngebut, bisa nggak ya ngebut nih, Taika? Yang bab ketiga selanjutnya adalah tentang Yajus dan Majus. Ya, baik. Yajus dan Majus, kita harus ganti slide, Taika. Silahkan ganti slide-nya dulu. Oh maaf, masih mute. Oke, selanjutnya bagian ketiga adalah Yawi Isa dan Yajus dan Majus. Kita bahas dulu siapakah Yajus dan Majus. Jadi Yajus dan Majus itu ada di dalam Al-Quran ya. Jadi apa namanya, kisah atau kata Yajus dan Majus itu ada di dalam Al-Quran beberapa kali. Yang saya tahu dua kali, yaitu di dalam surat Al-Anbiya dan yang ada di dalam surat Al-Kahfi ya, bagian akhir-akhir ya, sekitar 90-an itu. Ayat 90-an ya. Jadi di sini dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97 disebutkan, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya, dan apabila janji yang benar hari berbangkit itu telah dekat. Jadi ketika hari berbangkit atau hari kiamat itu sudah makin dekat, maka terbukalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini menunjukkan apa namanya, tanda-tanda besar kiamat
Itu memang ada di akhir zaman. Maka tiba-tiba mata orang kafir mereka terbelalak, mereka kaget. Ya. Kenapa nggak mata orang biasa, mata orang seumumnya ya kan? Karena mata orang-orang yang beriman itu udah tahu ini memang kenyataannya seperti ini dan udah janji Allah dan itu mereka akan datang gitu. Dan kemudian orang kafir berkata, alangkah celakanya kami. Sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan bahkan kami bahkan kami adalah orang yang zalim. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam Bible sudah ada. Istilahnya Gog and Magog. Jadi eh, namanya mirip ya, itu sama sebetulnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ya, itu tidak bisa ada kaum, satu kaum yang mereka ini erat hubungannya dengan Zulkarnain ya. Zulkarnain itu adalah seorang pemimpin ya yang muslim yang sangat kuat dan apa namanya kisah Ya'juj dan Ma'juj itu dan Nabi Zulkarnain itu ha- mau nggak mau pasti terkait ya. Kita lihat ceritanya. Hatta idza balago bainas saddaini wajada min duniha qauman la yakaduna yak yafqahuna qaula ya. Maka dalam perjalanan Nabi Raja Zulkarnain ini menempuh eh, perjalanan. Ini kelihatannya itu yang negeri ketiga yaitu yang di tengah-tengah. Kemudian dia sampailah eh, Saddaini, dua buah gunung dan di antara kedua gunung itu, jadi misalkan ini gunung begini ya, ya di lembahnya begini ada sebuah kaum yang mereka itu la yafqahuna qaula. Mereka tuh tidak mengerti perkataan. Jadi em, bermasalah dalam komunikasi ya. Tapi mereka berkata dengan mungkin dengan bahasa apalah gitu. Mereka berkata, "Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Fahal naj'alahu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Maka mereka berkata kepada Zulkarnain dengan cara mereka, ya, wahai Zulkarnain, sesungguhnya di sini itu ada kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini tinggal di balik di balik gunung. Jadi maksudnya ini kalau misalkan kita lihat sini misalnya ya, yang lokasi yang merah orange itu adalah lokasinya kaum kaum yang didatangi oleh nabi nabi ini, maka Ya'juj dan Ma'juj itu ada di belakang tapi bukan di belakang gunung tapi di belakangnya gitu. Dan Ya'juj di belakang masih di lembah tapi di belakang mereka. Dan pada saat-saat tertentu mereka itu akan turun ke tempat kaum ini dan mereka itu akan merusak, mereka akan mencuri makanan, mereka akan membawa semau mereka ternak, perempuan atau apapun karena Ya'juj dan Ma'juj itu memang perusak ya. Mereka itu memang sifatnya merusak dan mereka itu menjadikan tidak nyaman ya kaum ini. Maka kemudian memintalah kaum ini kepada Zulkarnain. Ya, karena Zulkarnain ini mempunyai, kalau perjalanan nggak sendiri ya, perjalanan itu bersama bala tentaranya. Ini seperti seperti The Great Alexander ya. Alexander the Great itu juga kalau kemana-mana tuh bawa bala tentaranya sampai puluhan ribu. Nah ini juga Zulkarnain bawa bala tentara. Kebayang nggak sih bawa tentara perjalanan apa saya mah nggak kebayang dah ininya apa namanya perbekalannya dan segala macamnya ya bawa segala macamnya kalau ribuan orang gitu. Maka penduduk daerah ini
ya, meminta dibuatkan eh, sebuah apa namanya hijab gitu ya, dinding ya, wa baina bainana wa bainahum sadda. Minta saddan itu artinya dinding. Minta dibuatkan dinding di antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi coba kita lihat lagi sekali lagi yang diminta itu apa sih? Ini kan ada dua gunung ya. Jadi yang orange itu ya ibaratnya begini nih. Nah, oh iya di bawah ini ada kota ya. Terlihat nih di bawah ada kota di gunung di bawah teh kah? Nah, itu kan ada kota misalnya. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj itu dari yang oranye turun ke bawah gitu loh, gitu. Maka minta dibuatkan, ya, mereka minta dibuatkan dinding yang dihimpit oleh dua sisi gunung ini. Jadi supaya orang dari Ya'juj dan Ma'jujnya tidak bisa menyerang kota ini lagi atau kampung mereka lagi. Maka kemudian oleh Nabi Zulkarnain Nabi Zulkarnain berkata dalam ayat selanjutnya, ya, ya, qala makani fihi rabbi khair, ya. Zulkarnain berkata, ya, kan mereka bilang nanti aku kasih imbalan gitu, kasih imbalan atas atas bantuannya. Jadi kita lihat nih coba nih, dindingnya kayak gini nih. Jadi ini kan di sebelah kanan ada gunung, sebelah kiri gunung. Nah dibuat begini nih, dibuat dinding dari besi. Saya juga nggak kebayang sih ya, bagaimana zaman itu bisa membuat besi, gitu kan, membuat dinding dari besi ya. Maka kemudian Zulkarnain tidak mau menerima imbalan karena qala mamakkani fihi rabbi khair. Apa yang Allah berikan kepada aku, karunia yang diberikan kepada Zulkarnain, yang mulai dari kekuatan, ilmu, kekuasaan, itu lebih baik daripada imbalanmu. Jadi, jadi kan kebayang ada sebuah kaum yang la yafqahuna qaula, yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, artinya orang kaum terpencil kan gitu. Tapi dia mau ngasih sesuatu sama Zulkarnain, Zulkarnain bilang nggak usah. Karena ya Allah sudah memberikan terlalu banyak kepadaku. Saya jadi ingat kemarin ada salah seorang pemimpin yang mengatakan, iya ya, pemimpin kita ya, eh, Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ini gak ada orang kaya di antara jajaran stafnya. Kalau yang udah kaya ini mah nggak perlu dibantu katanya gitu ya. Jadi benar itu kalau orang udah kaya nggak harus dibantu, ya yang susah yang harus dibantu. Maka kemudian cuman ya cuman minta ditolong, fa'inuni ya, tolonglah kami dengan jadilah tentara-tentara kami dengan kekuatan manusia bikuah ya. Dengan kekuatan ada pada kalian baik dengan tenaga maupun dengan alat. Supaya ajal aku bisa membuat bainakum wa bainahum rodma. Aku bisa membuat penghalang antara engkau dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sebuah eh, ada yang meneliti siapakah Zulkarnain itu, ada ala ahli sejarah yang mengatakan Zulkarnain adalah Abu Bakar bin Ifrai Kishi dari Daulah Al-Jumairiyah, atau disebut dengan Abu Karb, mungkin anaknya namanya Karb Al-Himyari, dan dia hidup sebelum Masehi, hidup 115 sampai 522 sebelum Masehi, ya. Jadi sebelum sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kerajaannya sebenarnya kerajaan At-Tababiyah, dijuluki Zulkarnain karena ada yang memiliki dua tanduk, artinya Zu itu memiliki Kornun itu tanduk, Kornain itu artinya dua, karena dia tuh menguasai dari dua tanduk. Jadi kalau misalkan tanduk matahari, ya tanduk matahari akan terjadi dua kali, barat sampai timur. Jadi karena Zulkarnain itu adalah kekuasaannya membentang dari timur sampai barat. Ya. Dari tanduk matahari timur sampai tanduk matahari barat. Ya, demikian kerennya ya. Tapi Jalang, ini juga jadi pertanyaan para ulama, kenapa dalam sejarah itu tidak disebutkan tentang Zulkarnain ini gitu. Yang ada itu adalah cerita tentang Alexander the Great gitu. Tapi kalau dilihat Alexander the Great tidak memenuhi kriteria dari Zulkarnain ini, ya. Oke, selanjutnya kita lihat walau alam, tapi yang penting ceritanya yang kita minta.
minta apa? Petunjuk dari Allah. Ya. Kemudian itu nih Zubarul Hadid, maka beri aku potongan besi, kata Zulkarnain. Sehingga kalau potongan besi itu ditumpuk, ya, ditumpuk, lihat nih, gambarnya ditumpuk seperti ini, dia terpasang sama rata dengan kedua puncak dari gunung itu. Maka kemudian Zulkarnain berkata, Ja'alahu naro, ya, eh, nyalakan api, maka ketika besi itu menjadi merah seperti api, dibakar besinya oleh api dan menjadi merah meleleh, berilah aku tembaga yang mendidih, ya, agar kutungan di atas besi yang panas. Kebayang nggak sih ini, jadi ini kalau kita coba, kalau kita bikin 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 apa yang terjadi kalau kita bangun rumah, eh, apa namanya, pakainya apa? Semen sama bata, Pat- bata ya. Nah kalau di sini semennya apa? Semennya besi apa tembaga? Besi. Semennya nih kayaknya besi. Tembaga. Oh, tembaga Tem- perilaku. Ya, jadi oh ya, jadi tembaga yang dituangin. Ya. jadi dalamnya itu batanya itu besi, dicornya itu dengan tembaga. Cing, coba zaman sekarang ayan teu kieu. Untuk ayah. Saya juga geleng-geleng kepala ya dengar penjelasan tentang apa yang dilakukan Nabi Zulkarnain, karena itu kan zaman dahulu. Coba tinggi gunung seperti ini, coba gimana caranya ngangkat itunya besi yang mendidih itu. Ayo. Kok Yajud Majudnya nggak ngelawan? Jadi Ya'juj Ma'juj itu mereka itu datangnya nggak setiap hari. Oh, Jadi mereka itu sistemnya rampok gitu loh, kayak panen gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka ternaknya udah 3 bulan apa 6 bulan gitu, maksudnya ternaknya udah gendut-gendut, udah waktunya ini gitu, yang datang. Atau misalkannya mereka udah makanan, kan dihabis dirampok kan nggak ada apa-apa lagi kan. Terus orang-orang ini kan kaum ini akan berusaha misalnya dengan menanam atau ternak gitu kan. Nah setelah itu nanti gendut-gendut ternaknya, datang mereka menyerang gitu ceritanya. Dibawa semuanya. Jadi Musiman ya, Bunda. iya musiman. Jadi kalau musim panen lah mereka ada buat mereka tuh musim panen gitu loh. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ya, fama famas ta'u ayyad haruhu wa mastata'u lahu naqba. Maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Coba lihat nih kayak gini nih. Kayak gini nih, coba lihat. Jadi nih temboknya Ya'juj dan Ma'juj, temboknya dibuat oleh Zulkarnain. Nah, ini kan jadi mereka susah untuk bisa masuk untuk ke sini karena ini gunungnya tinggi gitu. Oke, selanjutnya ya. Oke, ada yang bertanya ya tadi Bu Cucu ya. Bu Cucu, nanti saya jawab ada di sini ya Bu Cucu ya jawabannya. Ya Ya'juj Ma'juj tuh mereka pengen keluar dari tembok itu. Mereka pengen bebas lah intinya gitu. Ya, tapi mereka dihalangi oleh pegunungan. Di dalam mereka sini ada pergunungan yang terkurung gitu dan juga ada temboknya Raja Zulkarnain. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu sedang berusaha keras untuk melubangi dinding setiap hari. Sampai kalau mereka bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulang-pulang, kalian akan melanjutkannya besok. Gitu. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga sampai waktunya tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpinnya berkata, pergilah kalian akan melubanginya besok, insya Allah bisa, jika juga kiranya dia insya Allah ya kita kembali tidak melubanginya. Dan
Dan kemudian Binding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya mereka berhasil keluar menyerbu manusia dan mereka minum air dari orang-orang yang berlari dari mereka. Ya, jadi Yajuj dan Majuj ini ada di dalam situ dan mereka beranak pinak ya di dalam apa namanya di area mereka yang tertutup itu dan ini tuh dijaga oleh malaikat kalau menurut saya ya. Temboknya ini ada magicnya, ada malaikat. Jadi ketika dilubangi, besoknya mereka datang lagi, udah nutup lagi gitu. Datang lagi dan nutup lagi. Kayak gitu. Ya. Sampai satu ketika pada saat yang dihendaki oleh Allah, saat itulah pemimpin mereka akan berkata, insya Allah kalian besok akan melubanginya gitu. Jadi dengan mengucapkan kata insya Allah tuh pada saat yang dikehendaki Allah, maka saat itulah kemudian mereka akan keluar dan terus menyerbu manusia. Selanjutnya, ya masih di dalam surat Al-Kahfi ayat 98 ya. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Sesungguhnya adanya dinding itu adalah rahmat dari Allah, cinta dari Allah kepada makhluk-makhluknya, pada kita-kita ini supaya menahan apa huru-hara yang mereka lakukan. Faidza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka dan apabila janji Allah itu sudah datang, maka akan luluhlah ya dinding itu dan inna wa'dallahi wa kana wa'dullahi haqqo dan janji Allah itu adalah benar ya. Wa tarakna ba'duhum yauma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri faj'alnahum jam'ah. Dan pada hari itu kami biarkan ya Ya'juj dan Ma'juj itu berbaur dengan satu sama lain dengan manusia dan bila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Oke, selanjutnya nah sedikit selingan ada ekspedisi Khalifah Al-Watik ya. Ada khalifah dari Bani Umayyah yang waktu itu bermimpi melihat tembok tersebut dan mengirim seorang perwiranya bernama Salam untuk menyelidiki di mana tembok itu. Maka Salam melakukan ekspedisi sampai baru datang lagi setelah 2 tahun. Zaman dulu perjalanan mah 2 tahun gitunya. Ini juga Zulkarnain itu perjalanannya bukan seminggu 2 minggu, puluhan tahun ya, puluhan tahun. Seperti Alexander the Great yang dari timur yang ke timur aja dia tuh memerlukan sekitar 10 tahun ya sampai para ininya perwiranya tuh mogok ya. Jadi perjalanan teh puluhan tahun ya. Dan dia Salam itu melaporkan bahwa dia melihat tembok tersebut dan juga menara di mana Zulkarnain meninggalkan peralatan pembangunannya dan semuanya masih utuh. Ini tahun 842. Oke, selanjutnya. Nah, peta lokasi Yajuj dan Majuj itu ada di sini. Di antara dekat di daerah Georgia, dekat Azerbaijan ya. Kita lihat di sini ada Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Irak, ya kan, Turki, ya. Dan disitulah kemudian nanti turun dia coba Taika, itunya. Nah dari situ kan daerah Georgia itu untuk mereka turun ke arah Syam. Syam di mana? Syam itu di daerah, nah itu kan Suriah, Libanon, Israel, Yordania, itu Syam. Ya, daerah situ. Oke, selanjutnya. Nah, peta lokasinya ada di sini. Ya, terletak di pegunungan Kaukasus. Pegunungan Kaukasus yang membentang antara Azerbaijan dan Armenia. Tapi masuk ke dalam wilayah Georgia. Ya, jadi di sini. Ya, ini Turki, sebelah kiri Turki, ya kan? Ini masuknya ke Rusia ya, dulu jajahan Rusia. Oke, selanjutnya ciri-ciri Yajus dan Majus ya. Ciri-cirinya itu eh, adalah lebar mukanya, kecil sipit matanya,
ada warna putih di rambut yang bagian atas dan mengalir dari tempat-tempat yang tinggi dan wajah mereka seperti perisai. Jadi maksudnya wajah seperti perisai itu apa ya? Mungkin kayak flat gitu ya wajahnya tuh. Ada yang mengatakan itu apakah itu orang Cina ya, tapi nggak tahu juga. Walau alam kita juga nggak ngerti. Wajahnya tuh flat, matanya sipit gitu ya. Ada yang mengatakan sebagian mereka itu juga salah satu termasuk bangsa Turki. Ada yang mengatakan begitu. Dan Ya'juj Ma'juj itu juga dipercaya oleh kaum Nasrani. Mereka mengatakan disebut dengan Gog dan Magog. Bahkan ada ya itu kepercayaan mereka. Jadi sebenarnya ada persamaan ya antara apa tentang Ya'juj dan Ma'juj itu antara kita dan kaum Nasrani. Oke, selanjutnya. Jadi menjawab ya Bu ya pertanyaannya, pertanyaan Ibu Cucu. Ya. Ciri-ciri Ya. selanjutnya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jumlahnya banyak banget. Ya. eh di sini dikatakan dalam hadis yang panjang juga riwayat Ahmad dan Muslim. eh Adam pernah bertanya ketika nanti di Yaumul itu ya di hari akhir itu bertanya tentang eh Bak Sunur apa tuh Bak Sunur ya. Allah menjawab bahwa di tiap 100.000 orang itu ada 999 batu nur. Dan setiap wanita hamil melahirkan. Dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk pada saat itu. Tapi sebetulnya ketika hari kiamat itu manusia tidak mabuk. Tapi terlihat seperti orang mabuk. Karena azab Allah itu sangat pedih. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang mana di antara kami yang satu dari, apakah yang mana di antara kami yang satu di antara 90.000 itu?" Maka Rasul menjawab, "Bergembiralah kamu karena sesungguhnya seorang laki-laki dari kamu adalah sama dengan 100 orang dari Ya'juj dan Ma'juj." Ya, jadi akan banyak sekali yang masuk neraka saat itu dari orang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, apa namanya, yang masuk neraka itu di antara kaum muslimin itu hanya 1 banding 1000 di antara Ya'juj dan Ma'juj. Tapi itu pun kaum muslim yang masuk ke dalam neraka juga nanti akhirnya akan dikeluarkan Allah ketika selesai masa hukumannya. Oke, selanjutnya. Eh, dalam Bukhari Muslim disebutkan bahwa la ilaha illallah celaka binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan yang hampir menimpa mereka, yaitu ketika telah dibuka dinding Ya'juj dan Ma'juj dan beliau mempertemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya. Ujung jari itu mana sih? Ujung jari yang sebelahnya dan mengatakan seperti bulatan, ya. Dan apakah akan eh, oh jadi dinding Ya'juj dan Ma'juj itu sudah mulai terbuka gitu, sudah mulai terbuka sebesar nih apa namanya seperti ini ya. Maka Zainab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang soleh?" Kan kalau kiamat itu kan dikatakan bahwa di kiamat itu terjadi di mana orang soleh tuh mati duluan kan. Banyak yang ada tertiup angin ya. 2 minggu yang lalu kita cerita tertiup angin kemudian mati terlebih dahulu. Apakah mungkin masih ada kiamat setelah kalau masih ada orang soleh? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan ceritanya ini, apakah saat ada Ya'juj dan Ma'juj itu ada orang soleh nggak? Ada bisa jawab? Ada. Ada Nabi Isa, masih ada Bisa. ada Imam Mahdi, ya kan? Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, mengalahkan mereka, maksudnya mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur, ya. Jadi tadi yang pertama kan Nabi Nabi Isa kan mengejar Dajjal.
ya. Terus kemudian Dajjal terbunuh di mana? Babel Lut, ya kan? Nah, setelah Babel Lut itulah kemudian Ya'juj dan Ma'juj turun keluar dari tempat yang tinggi dan kemudian apa namanya pada saat itu kekacauan gitu, kacau sekali karena Ya'juj Ma'juj itu membuat kekacauan dan Nabi Isa ini sebetulnya kalah loh terhadap Ya'juj dan Ma'juj ini karena memang jumlahnya banyak sekali, ya. Kemudian Allah memberikan ilham kepada Nabi Isa, ya, tiada seorang pun yang bisa mengalahkan ya Ya'juj dan Ma'juj. Allah mengatakan demikian. Tidak ada yang bisa kalau kalau yang mengalahkan Dajjal ada kan nabi ya. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa dikalahkan. Maka kemudian kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Gunung Tur Sina, gunung tempatnya Nabi siapa? Nabi siapa? Gunung Tur Sina? Musa. Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah eh, dikumpulkanlah di Gunung Tursina orang yang beriman oleh Nabi Isa. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi ya dalam jumlah yang sangat besar. Maka kelompok pertama dari Ya'juj Ma'juj itu melewati Danau Tabaria. Jadi danau yang ada di Israel itu. Dan mereka lalu meminum airnya. Lalu kemudian yang orang di belakangnya, maksudnya kan mereka tuh berkelompok kayak apa ya? Datangnya seperti angin air bah gitu, maksudnya datang lagi gitu. Dan di belakang orang yang Ya'juj Ma'juj yang di belakangnya berkata, dulu di sini tuh ada airnya, ya. Tapi kok sekarang jadi habis katanya gitu, ya. Dan kemudian Nabiullah Isa alaihissalam dan para saatnya dikepung di daerah Gunung Tursina, sehingga pada saat itu kepala seekor sapi lebih berharga dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Apa maksudnya? Susah pangan. Iya, susah pangan. Jadi nggak ada transaksi jual beli segala macam itu nggak laku karena nggak ada yang ngejual karena kacau balau gitu kan. Jadi uang itu sudah tidak berguna, maka saat itu sapi lebih berharga dari 100 dinar. Ya. Nah, oke selanjutnya kita lihat lagi. Nah, kemudian kan tadi kan Allah sudah bersabda ya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa ya, Nabi Isa berdoa. Ini makaran kan. Nabi Isa berdoa bersama dengan para sahabatnya, berdoa kepada Allah, ya. Maka kemudian Allah mengutus bala tentaranya yang lain untuk mengalahkan, untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Yaitu dari dari tubuh mereka sendiri keluarlah ulat ulat-ulat yang banyak dan ulat itu memakan si Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi kayak ada Kayak penyakit, infeksi gitu ya. kayak infeksi gitu. Tapi ini mungkin karena kan secara ini kan mereka tuh merusak kan penuh dengan negativitas lah si Ya'juj dan Ma'juj ini penuh merusak makan apa aja segala macam nggak ada aturannya kan mereka itu. Jadi tubuhnya juga tubuh yang jelek dan akhirnya ya kalau secara ilmu tuh imunitasnya rendah lah gitu. Jadi akhirnya mereka terkena daripada hama yang ada dari tubuh mereka sendiri dan ulat itu keluar dari leher mereka. Jadi kalau saya ngelihatnya sih ulat-ulat itu dari lambung mereka karena mereka manusia juga kan. Keluar dari lambung dan kemudian mereka makan yang lain. Jadi dari lambung itu kemudian makan makan badan badan si Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri gitu. Masing-masing badannya memakan badannya sendiri atau ulat-ulat dari badan mereka memakan badannya sendiri. Akhirnya semuanya mati. Ya, mati. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat turun dari Turunnya ke bumi dan mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dari bangkai sisa-sisa bangkai mereka. Coba gimana ngebersihinnya? Gak bisa. Dan Nabi Isa tahu ini mah sudah urusannya harus ke Allah nih. Gak bisa kita membersihkan bangkai-bangkai itu gitu.
Maka Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Mungkin ini burung unta ya, untuk memakan bangkai mungkin ya. Lalu burung itu mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang mengatakan dilemparkan ke laut ya. Maksudnya tapi intinya yang membersihkan itu adalah burung-burung tentara Allah yang lain gitu. Burung-burung bangkai. Kalau saya melihatnya ini kayaknya burung bangkai gitu karena dia mau mau membawa barang yang busuk ya. Masya Allah. Jadi ini menurut saya ceritanya sangat 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 menarik karena buat saya ya inilah kekuasaan Allah. Satu slide lagi, Teh Ika. Ya. Baik kemudian, oh maaf. Oh, maaf, maaf. Ini tuh slide ini harusnya ada sebelum ketemu Nabi Isa ini. Maaf ya, nggak apa-apa lah, dikomplement aja ya. Jadi kemudian ini ini harusnya setelah minum tuh loh, minum di Danau Tabaria itu loh, ya. Ini hadisnya ini. Mereka mengeringkan air di Danau Tabaria eh, eh, dan orang-orang yang berlindung di benteng itu diambil airnya. Lalu mereka itu setelah mengalahkan manusia, maka mereka melepaskan anak panahnya ke langit dan ketika anak panah ke langit itu kembali dengan berlumuran darah, mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Jadi maksa sombong ini. Yajud dan Majud ini sombong banget ya. Ini kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Oh maaf, ini itu adalah ya hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan kemudian keluarlah ulat dari tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan jadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Oke. Baik, selanjutnya kayaknya di slide ada slide selanjutnya bagian amalan hari zaman. Tapi kita sudah terlalu sore ya Teh Ikah ya. Jadi mungkin kita tangguhkan untuk minggu yang akan datang. Oke. eh, kita masih ada waktu mungkin 10 menit Teh Ikah untuk bisa tanya jawab. Baik, Bunda, silahkan Bapak Ibu, Teteh sekalian. Tadi di chat pertanyaan Bu Cucu sudah terjawab ya. Tentang lokasi beradanya tembok tersebut tadi sudah eh, di spill Ya, petanya langsung fill out di di pegunungan sekitar Kaukasus. Georgia ya. Di Itu pegunungan Kaukasus antara perbatasan ya, antara Azerbaijan, Armenia dan Georgia. Jadi yang ya, Georgia ya. yang di atasnya itu Pegunungan Kaukasus. Kaukasus ya itu ya, Bu Cucu ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan, dikomentari, ditambahkan, boleh? Saya tadi udah cukup ngebut sebetulnya, tapi ya tetap aja nggak bisa Iya, iya. selesai ya. Silakan ada yang mau ditambahkan, silakan. Silahkan Teh Tini, mangga. Saya nunggu yang lain Soalnya, dulu, si bosan sana. Ya, jadi Mbak Ani tadi ada hadis tentang bahwa kalian menganggap tidak punya musuh dan kemudian Rasulullah bilang sungguh tidak demikian bahwa menghadapi musuh itu akan ada terus dan kemudian sampai bertemu Ya'juj Ma'juj begitu. Terus kemudian juga dihubungkan dengan peta tadi gitu ya. Kan Gunung Tursina tuh di Syam ya, Mbak Hani. Gunung Dan Tursina di daerah Syam. di Syam. Nah, Mm. di salah satu hadis juga ada mengatakan bahwa Syam itu tempat keberkahan. Iya, Nah, tapi kemudian memang rada unik gitu. Mata manusia dengan perjalanan yang Allah perjalankan gitu. Jadi kalau manusia ngerasanya penuh apa ya, penuh perjuangan begitu. Tapi kalau ya dan kesulitan begitu. Nah kalau Allah tuh menyebutkannya keberkahan gitu, Mbak Hani.
kan banyak kejadian-kejadian sampai pada akhirnya pun dan Dajjal di sana, Yajuj Majuj di sana gitu. Jadi ya ada sesuatu yang nampaknya yang disebut dengan keberkahan itu mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya salah gitu. Jadi yang disebut dengan keberkahan itu terhubung dengan ayat Allah dan perjuangan begitu. Mani, apakah betul atau tidak? Allah alam bisa. Banyak sekali aspeknya kalau menurut saya. Dulu ketika saya kecil dengar berita-berita tentang apa kekacauan di Persia, di Syria, di Lebanon gitu kan. Waktu nonton TV dulu waktu ya saya masih SD kayaknya. Saya tuh sempat ada di dalam pikiran saya mengatakan, ini kenapa sih ribut aja daerah daerah sini gitu kan. Ya saya kan belum tahu tuh waktu baru pas umur 8 SD lah. Sebelum umur 10 mungkin 8 tapi saya merasa ini kok ceritanya bolak-balik gitu ya, ada bom-boman, ada perang gitu di daerah Syria, Lebanon gitu ya. Dan sempat ada kayak, eee, apaan sih negara itu kok gitu. Tapi setelah dewasa, setelah belajar gitu bahwa hancur leburnya wilayah Syam itu adalah karena ulah dari orang-orang yang memang tidak suka dengan ajaran Allah. Saya tidak mengatakan Islam, agama Islam di bawah Rasulullah SAW, tapi juga tidak disukai oleh orang-orang yang memang tidak tidak kenal Allah gitu ya. Dan daerah itu kemudian eee, daerah itu kemudian apa namanya, diporak-porandakan, dipecah belah karena itu memang nanti akhir zaman gitu. Maksudnya mereka tuh ada nanti ada kaum muslimin di situ yang, mereka nggak boleh bersatu gitu. Karena itulah makanya kenapa negara-negara Islam itu selalu bikin porak-poranda oleh orang-orang yang tidak suka dengan, kebenaran Allah. Dan sudah kan ya, maksudnya sekarang tinggal dalam arti yang terakhir itu adalah babak Palestina. Kalau zaman dulu saya waktu kecil saya ingatnya tuh ya Syria, Lebanon gitu kan. Setelah itu saya agak gede dikit Irak ya kan, Irak, nah kemudian sekarang Palestina dan negara-negara yang lain juga dipecah belah ya persatuannya. Karena apa memang, itu buat orang-orang yang terutama Zionis ya, itu adalah salah satu cara untuk mengisi cawan kekejian itu. Jadi mereka pengen huru-hara, syaratnya adanya Dajjal. Kan begini, mereka kan ingin kejahatan itu menang, ya. Nafsu mereka terakomodir. Jadi kemudian mereka, eee, ada Mesias itu kan mereka dibimbing oleh iblis ya, kemudian, mereka mengharapkan yaitu yang akan memimpin mereka yaitu Dajjal itu, gitu. Dan kemudian, huru-hara banyak di situ, ya di daerah Syam, gitu. Dan kalau saya melihatnya memang pandangan kita dengan pandangan Allah itu nggak sama. Kita itu pandangannya kecil. Jangankan melihat yang komplit gitu ya, kita sendiri nggak pernah ngelihat kan punuk kita belakang. Kita nggak pernah kan ngelihat rambut kita yang belakang, bahkan telinga kita pun kita nggak pernah ngelihat. Kalau telinga orang lain kita pernah lihat di YouTube gitu kan, atau dokter ngelihat telinga kita, tapi kita melihat telinga kita aja kita nggak bisa kok, gitu. Jadi, kita itu sangat sempit, pertama masalah mata, kedua masalah otak. Otak kita juga pemahamannya sangat sedikit, karena itulah kemudian ada dikasih hidayah oleh Allah lewat Al-Quran supaya memperluas pandangan kita, supaya kita punya pandangan yang lebih luas. Karena kalau disebutkan kaum muslimin itu adalah apa disebutnya adalah sufaha atau orang bodoh itu sebetulnya kebalikan. Kita itu sebenarnya lebih smart karena kita diajarin tentang future masa yang akan datang kayak gitu. Tapi dibalik-balik sama orang. Jadi kembali lagi jadi pandangan kita tuh tidak beda tidak sama dengan pandangan Allah. Menurut saya keberkahan di situ yang jelas di situ doa-doanya makbul ya. Orang-orang di situ jelas doanya makbul. Mmm, tapi terus terang aja Teh Tini saya tidak bisa menjawab dengan
dengan baik gitu ya. Bagaimana ada Syam itu menjadi bumi yang berkah, sedangkan di situ banyak penderitaan gitu. Tapi mungkin kalau dihubungkan dengan akhirat, ya, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di sana dengan penderitaan yang mungkin di mata Allah ya sebentar, tapi itu menjadi jalan mereka untuk mendapatkan surga gitu. Tapi itu di satu sisi begitu, di satu sisi yang lain terus terang aja saya susah menjelaskannya karena ya memang eh, di mana keberkahan itu ketika kita tidak bisa melihat malaikat, ya kan? Ya kan? Tapi yang jelas di situ bumi Syam itu adalah buminya para nabi, itu jelas. Para nabi itu 300 hampir 300.000 nabi itu ada di bumi itu. Dan mulai dari nabi itu juga ya, Nabi Ibrahim ya. Dan itu bumi itu penuh dengan doa gitu. Doa-doa dari orang-orang yang soleh, nabi-nabi gitu. Kalau kita melihatnya yang berkah mana tuh ya? Berkah Syam atau berkah Indonesia? Kita mengatakan Indonesia lebih berkah karena karena hijau, banyak banyak kenikmatan gitu kan. Sedangkan di sana adanya bom, kekeringan, penderitaan gitu. Tapi ya itulah ya nanti moga-moga lebih terjawab kalau kita sampai di akhirat sana. Teh ini ya saya sendiri juga sulit untuk menjawab itu. Mohon maaf ya Teh ini. Jazakillah Selanjutnya, khair Teh Tini, Masya Allah. Ini ada Teh Marina nih, panjang. hmm, hmm, Tampaknya tentang Alexander Agung ya Bunda. Apakah ya. itu satu zaman dengan, nah apa dengan Raja Julkarnain ya? Iya, iya, saya sudah kemarin juga sempat udah lama tapi mempelajari tentang Alexander Agung itu ketika menerjemahkan surat surat Al-Kahfi ya. Tapi memang dia itu bukan yang pertama dia memang dari Romawi ya. Dia asalnya dari daerah Yunani, Greece ya. Dan tapi apakah eranya sama ya? Menurut saya nggak sama, tapi nanti saya pastikan lagi, saya harus ngeliat lagi. Marina coba nanti kita ini kan, Marina lihat Alexander the Great itu berapa sebelum Masehi. Kalau nggak salah dia deket-deket dengan Masehi, tapi minus berapa? Kalau yang tadi kan Masalah sampai 300 sampai 400 sebelum Masehi Bunda. eh, Kalau yang Alexander the Great 300 sampai, sampai 400-an sebelum Masehi. oke. Kalau yang ini Nabi apa Kalau ya ini kan nggak ada ya Bunda raja Nabi. raja Raja Zulkarnain kalau di sini disebutkan Zulkarnain itu adalah 115 sebelum Masehi sampai 552 sebelum Masehi. Kalau tadi berapa? Kalau 300 sampai 400-an. oh berarti nggak sama tuh. Irisannya di Irisannya ada gitu. Tapi ini ada. irisannya tuh irisannya 400 tahun loh. Gak boleh. Jadi apa namanya dan ini juga Daulah Jumariah itu irisannya tuh berkuasanya sekitar 400 tahunan sedangkan umur mereka nggak sampai ratusan tahun. Cuman memang di dalam memang ada juga dari beberapa orang yang Ya. mengatakan para ahli tafsir mengatakan kenapa ya apa namanya Zulkarnain itu nggak ada di dalam sejarah gitu. Mereka bertanya-tanya gitu. Bagaimana yang ada tuh Alexander the Great, tapi Alexander the Great tuh kalau dari profilnya bukan Muslim, bukan Muslim, ya. Dia juga masih sangat muda ketika itu. Tapi dia bukan bukan maksudnya bukan Muslim dari cerita sejarah itu tidak mencerminkan tentang eh, apa namanya message-nya dia itu adalah penaklukan, bukan bukan yang Ya. lain gitu ya. Tapi ada yang mengatakan Alexander the Great tapi ada yang mengatakan tidak gitu dan ini yang memang jadi perdebatan para ahli tafsir kenapa identitas daripada Zulkarnain itu nggak ada di dalam sejarah. Nah ini kalau saya boleh mengatakan ini pendapat opini saya bisa jadi karena memang sejarah tuh banyak yang dibolak-balik loh.
kalau nggak mendukung, kalau tentang sejarahnya, misalkan sejarah tentang kepada Allah, sejarah-sejarah yang itu mah dihapus lah. Kalau saya ada pendapat seperti itu karena sejarah itu banyak sekali yang terjadi distorsi-distorsi tergantung dari siapa yang menulis sejarah itu. Dan ternyata apa namanya Raja Zulkarnain itu nggak ada di dalam sejarah. Itu aneh juga ya. Karena tuh kalau misalkan nanti mau googling lagi di itu masih perdebatan siapakah siapakah eh Zulkarnain itu gitu di masa mana itu yang tadi saya tuliskan itu salah satu pendapat tapi sebetulnya sampai ada 3 pendapat bahkan ada yang mengatakan bahwa eh, Zulkarnain itu adalah dari Persia ya ada yang dari Persia ya tapi begitulah tapi pada kenyataannya memang tidak ada yang pasti gitu Iya, iya. begitu ya Teh Marina jadi kita jangan terlalu memperdebatkan karena para ahli tafsir aja juga tidak bisa menjawab siapakah Zulkarnain itu. Ya, intinya nggak ada yang pasti pendapatnya atau Nggak, kisahnya ya, Bunda nggak ya. ada, nggak ada Apakah itu orang yang sama atau bukan? Yang penting pesannya ya Bunda ya, pesan yang pesannya. kita Iya, Allah kisahkan itu eh, bisa kita ambil pelajarannya gitu. iya. Dan itu padahal Alexander the Great itu jejaknya apa? Sedangkan Zulkarnain ini jejaknya ada gitu. Ya kan si benteng itu masih ada sampai sekarang. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, Teh Ika. Ini masih dari Teh Marina, Bunda. Hmm, Yang menyambung dari Teh Tini tadi ya, tentang negeri Syam yang terjadi perpecahan gitu. Karena di Belanda juga banyak refugee dari negara-negara Syam gitu. Jadi mungkin penasaran ya. Nah, apakah negara Uh, Muslim dipecah belah? Ya, memang ya. Dan sekarang waktu Indonesia kayak yang mereka tuju untuk dipecah belah, ya iya. Itu tidak akan pernah berhenti mereka itu. Karena Allah tuh memerintahkan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Allah nggak suka perpecahan. Karena Allah nggak suka perpecahan, pasti yang non Allah ini Hizbus Syaiton itu suka perpecahan. Mereka suka perpecahan. Karena kan kalau kambing itu misalnya apa namanya kambing itu yang mudah tuh dimangsa kalau dia pecah gitu maksudnya. Ya menjadi yang lebih kecil gitu. Apakah Indonesia? Ya, memang. Makanya kita tetap harus bersatu. Kita harus bersatu untuk kebaikan kita sendiri. Hmm. Oke, begitu. ya Oke, tentang karena masalah ini Zulkarnain sama Alexander saya tutup ya diskusinya karena memang memang orang yang lebih kompeten aja dari ahli tafsir juga atau ahli sejarah tidak ada karena sejarah itu ditulis oleh Barat. Sejarah itu ditulis oleh Barat dan banyak sekali yang tidak sesuai dengan ini ya digantilah mereka. Apa jangankan sejarah, apa Taurat aja, Bible aja diganti ya di otak-atik apalagi sejarah. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita harus tutupkan karena sudah waktunya. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan, insya Allah akan bertemu satu kali lagi pertemuan tentang amalan akhir zaman. Jadi dengan apa yang kita pelajari dari 3 minggu ini, bagaimana kita harus mempersiapkan diri supaya kita menjadi selamat daripada fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Baik, Bunda tutup dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah, jazakillah khair Bunda Hani. Masya Allah kajiannya juga bagi teteh-teteh teman-teman ibu bapak yang sudah menyimak mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Terima kasih banyak. Insya Allah kita masih punya part terakhir tentang kajian akhir zamannya. Bagian keempat pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Khususan tentang amalan-amalan yang perlu kita ketahui dan amalkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan di akhir zaman.
Insya Allah, semoga Bapak Ibu Teteh bisa kembali bergabung pekan depan sebagai bagian akhirnya ya. Insya Allah yang paling penting dari kajian ini nanti Insya Allah pekan depan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Ika. Nuhun. Ini. Sami-sami Bu Vila. Hatur nuhun.